Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baiklah, informasi kali ini kita akan memberikan informasi mengenai tahapan pengisian formasi yang dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang, ingat ya, sepanjang kebutuhan dan formasi tersebut tersedia. Nah, sementara kalau kita ketahui bahwa untuk passing grade 2021 masih menjadi urutan prioritas di antara THK 2 dan negeri PPG swasta. Ya, kemudian jika masih tersedia formasi, maka formasi tersebut akan dilimpahkan untuk honorer THK 2. Kemudian jika masih saja tersedia kebutuhan dan formasi, maka akan dilimpahkan atau diperuntukkan untuk guru honorer negeri yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun. Jika masih tersedia, maka kebutuhan tersebut akan dilimpahkan untuk lulusan PPG dan non-ASN. Sementara kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa untuk seleksi tahun 2023, sebagaimana ilustrasi, misalnya di sini dibuka 2 formasi pada jabatan yang sama di instansi Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk sekarang setiap distribusi formasi itu akan didistribusikan oleh Dinas Pendidikan daerah masing-masing atau provinsi masing-masing. Misal di sini ada ilustrasi sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, di mana masing-masing kebutuhan setiap sekolah itu berbeda. Misal sekolah A kebutuhannya 1, ASN-nya tidak ada, honorernya 1. Kemudian sekolah B kebutuhannya 1, ASN 1, honorernya 1, sementara kelebihan guru. Untuk sekolah C kebutuhannya 1, ASN-nya tidak ada, honorernya tidak ada. Kemudian untuk kebutuhan di sekolah D kebutuhannya 1, ASN-nya 1, honorernya 1, dan kelebihan guru. Nah, di sini kalau kita melihat nilai hasil seleksi, tetap saja Bapak Ibu harus memenuhi nilai ambang batas. Kemudian untuk kriteria peringkat atau perankingan, masih yang menjadi peringkat 1 adalah THK 2 ya. Kemudian peringkat 2 adalah guru honorer negeri. Peringkat ketiga adalah honorer negeri. Kemudian yang keempat adalah lulusan PPG, dan yang kelima non ASN yang mengabdi kurang dari 3 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah THK 2 dijamin bisa masuk ke sekolah yang ada formasi tersebut? Nah, tentunya tidak ya. Tidak ada jaminan bahwa THK 2 bisa masuk ke formasi yang dibutuhkan selama di sekolah tersebut ada guru induknya. Nah, di sini contohnya adalah guru honorer negeri. Nah, guru honorer negeri di sini secara peringkat memang urutannya adalah 450 ya. Sementara nilainya adalah peringkat 2 450, tetapi menjadi pemenang kedua karena ditempatkan di sekolah induk masih terdapat kebutuhan. Sementara THK 2 di sini ditempatkan untuk pemenang ke-1 karena sekolah induknya sudah kelebihan guru, dicari ditempatkan sekolah yang masih ada kebutuhan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata bahwa THK 2 tersebut bisa ditempatkan di mana saja tergantung dinas pendidikan masing-masing. Sementara untuk guru honorer negeri, selama kebutuhan tersebut tersedia, maka akan secara otomatis menduduki formasi tersebut. Baiklah, secara sederhana mungkin seperti ini. Terdapat sekolah A dan sekolah B, di mana sekolah tersebut mempunyai kebutuhan formasi yang berbeda. Misal di sekolah SD, sekolah A ini terdapat kebutuhan 3 formasi atau membutuhkan 3 guru. Kemudian untuk sekolah B 1 formasi. Nah, misal kalau kita ilustrasikan di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6. Terdapat 3 guru ASN atau PNS ya. Kemudian di sekolah B 1, 2, 3, 5 PNS. Nah, sementara Dinas Pendidikan nanti akan mendistribusikan untuk kebutuhan tersebut. Nah, kebetulan di sekolah A ini terdapat guru honorer negeri dan guru non ASN yang mengajar sudah kurang dari 3 tahun ya. Nah, sementara untuk guru honorer negeri ini kebetulan dia passing grade, maka
akan secara otomatis masuk ke formasi tersebut karena memenuhi nilai ambang batas seperti tadi ya simulasi sebelumnya, bahwa untuk guru honorer negeri selama nilai ambang batas tersebut terpenuhi maka secara otomatis mengisi kebutuhan tersebut. Yang kedua, non ASN, karena ini statusnya induk ya, walaupun mengajar kurang dari 3 tahun tetap saja guru tersebut masuk ke dalam formasi ya, karena masuk passing grade. Nah, jadi bisa mengisi formasi. Nah, satu lagi mana? Nah, satu lagi ini nanti akan dicarikan nilai terbaik ya, akan didistribusikan oleh Dinas Pendidikan masing-masing pemerintah kabupaten kota, dan yang lainnya tidak mengetahui ya bahwa misalnya siapa saja yang masuk untuk secara otomatis ya didistribusikan oleh Dinas Pendidikan selama kebutuhan tersedia. Misal bisa saja THK 2, bisa saja guru honorer negeri yang di sekolah induknya tidak ada formasi, kemudian bisa saja lulusan PPG ya. Nah, maka ini bisa diperebutkan oleh kategori ini ya, baik itu guru negeri maupun swasta. Sementara untuk sekolah B dengan kebutuhan satu formasi, di sini terdapat 1 2 3 4 5 ya. 5 guru PNS, sementara kebutuhan formasinya hanya 1. Nah, di sini misal guru honorer negeri ini dia tidak masuk passing grade ya. Dia tidak masuk passing grade. Maka yang berkewajiban mendistribusikan kebutuhan formasi tersebut hanyalah Dinas Pendidikan. Ya, misal THK 2 masuk ke sini ya. Nah, jadi terisi. Jadi THK 2 langsung mengisikan formasi tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan nasib guru honorer negeri yang tidak lulus passing grade? Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu cukup mengerti ya bahwa untuk guru honorer negeri yang misal belum memasuki nilai ambang batas, maka Bapak Ibu harus berusaha untuk passing grade terlebih dahulu, atau mungkin nanti ada kebijakan baru ya mengenai RUU ASN yang mungkin 2,3 juta honorer tersebut bisa diangkat ke 3K atau ASN. Nah, sementara seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah tetap Bapak Ibu harus memenuhi nilai ambang batas terlebih dahulu untuk memastikan aman atau tidaknya ya. Jadi tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya. Sementara untuk sekolah ABCD di sini tetap, nah di sini nilai hasil seleksi ya harus memenuhi passing grade ya, walaupun nilainya kecil misalnya, tetapi dia tetap masih di dalam kategori passing grade, maka akan menjadi pengaman untuk guru honorer tersebut. Jadi kata kuncinya guru induk itu tidak bisa digeser ya oleh guru yang lain. Dia mempunyai payung hukumnya ya, bahwa Kemendikbudristek atau Kemendikbud tidak akan mengusir ya guru honorer negeri tersebut. Nah, itulah informasinya ya tentang keunggulan dari guru honorer negeri yang bisa dipertahankan untuk seleksi tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.